Kayaknya setan deh, betul nggak? Iya, bukan Pak Ustad. Ya. Ya, ya agak cerdas sedikit ya ngajinya supaya jangan gitu-gitu aja lah. Ya. Pernah nggak dalam hidup mendapati peristiwa yang tidak menyenangkan? Kehadiran peristiwa itu sama sekali tidak dirindukan. Tapi peristiwa itu terjadi. Jalan atau menghambat jalan? Oh, bagus. Ya. Udah mulai waras ya kelihatan. Pernah ada nggak yang sakit, menderita berbagai macam penyakit, tetapi dengan sakit itu malah justru jadi tambah sadar, bisa mendengarkan suara tubuh. Karena sakit itu sebetulnya kesempatan di mana tubuh sedang berbicara kepada kita, sinyal-sinyal yang dikirim tubuh supaya kita merubah cara memperlakukan tubuh kita. Kalau gitu sakit, jalan atau penghambat jalan? Jalan. Jadi banyak ya. Pokoknya saya rangkum semuanya. Ternyata semua yang disebut dengan penghalang jalan oleh kita selama ini, justru itu adalah jalan. Yang namanya jalan itu dibuat tentu saja untuk mencapai tujuan. Kan tujuan kita adalah Allah. Dan saya sering berulang kali mengatakan di kajian-kajian saya, terkadang Allah itu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Dan banyak orang yang tidak jadi bertemu dengan Dia, karena begitu mendapatkan jalan yang tidak disukai, kalian tidak mau melewati jalan itu, padahal Dia sudah menunggu di ujung jadi jalan itu. Saya banyak mendapati ilmu lewat konsultasi. Saya membuka konsultasi pribadi dan antriannya banyak. Saya membuka konsultasi pribadi itu ternyata luar biasa. Saya dikirimi ilmu oleh Allah lewat orang-orang yang konsultasi ini. Jadi orang-orang yang konsultasi sama saya ini adalah guru-guru saya. Mahal itu. Mahal. Ya. Contoh. Ada satu keluarga ditinggalkan ayah ibunya. Anaknya banyak. Kemudian ayah ibunya itu karena anak-anaknya masih kecil menitipkan hartanya itu kepada seseorang yang dipercaya saat itu oleh ayah ibunya sebelum meninggal. Begitu ayah ibunya meninggal, ini anak-anak ini, setelah hartanya diserahkan sama orang yang dipercaya ini, lalu semua harta yang dipercayakan pada dia itu habis dimakan sendiri. Dan tidak peduli pada anak-anak yang ditinggalkan ini. Dan anak-anak ini jadi merana karena hartanya dirampas oleh orang yang dipercaya itu. Tetapi dalam perjalanannya, anak-anak ini menjadi hebat-hebat, menjadi kuat-kuat. Bahkan salah satunya adalah konsultasi dengan saya. Setelah cerita semua masalahnya, akhirnya orang ini mendapatkan pengetahuan baru dari saya. Dan yang pertama dia katakan, saya bersyukur bisa ketemu dengan saya, katanya. Saya bersyukur bisa mendapatkan kajian-kajian yang seperti ini, yang mengubah sudut pandang saya. Lalu saya balikan, apakah kamu akan mendengarkan kajian saya kalau kamu tidak ditipu oleh orang ini? Agak lama itu. Pikir dulu. Untuk jujur itu agak lama. Akhirnya dia mengakui, betul kalau begitu. Jadi orang yang menipu keluarga kamu ini jalan atau penghalang jalan? Jalan. Saat itu juga dia membebaskan dirinya dari dendam. Saat itu dia tidak melihat orang ini sebagai pengkhianat lagi. Bahkan dia mau cari orang itu dan berterima kasih karena gara-gara dia menemukan ilmu yang agung dari Allah. Kalau saya ceritakan nih, semua konsultasi yang datang pada saya di kajian ini semuanya habis nanti ya waktu kita. Satu aja contohnya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Sampai sini clear? Oke. Mulai bisa mengerti judul ini? Oke. Baik, kita lanjut. Para sahabatku, hidup ini pasti dualitas kan? Pasti dualitas.
Ada orang yang memuji kita, dan pasti kita senang. Tapi ada juga orang yang menghina kita, dan pasti kita tergores oleh hinaan itu. Apakah Bapak Ibu bisa menciptakan semua orang harus memuji Bapak Ibu? Gak bisa kan? Dan saya berulang kali mengatakan, kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang, kita tidak bisa mengendalikan persepsi orang terhadap kita, kita tidak bisa menghentikan mulut orang mau bicara apa, kita tidak bisa mengendalikan orang harus bertindak apa kepada kita. Tetapi yang bisa kita kendalikan sekali lagi adalah pikiran kita, perasaan kita, dan sikap kita pada orang. Setuju sampai situ dulu? Oke. Jadi yang namanya pujian dan hinaan itu akan selalu ada dalam hidup. Seperti awan. Awan itu kadang hitam, kadang putih, kadang ada, kadang tidak ada. Tetapi jangan lupa, kita ini bukan awan. Kita ini langit biru. Langit biru yang menyaksikan awan datang dan pergi. Itu yang disebut dengan kesadaran. Sama seperti kita nonton HP kita. Ada berita kebakaran kita tonton, ada berita banjir kita tonton, tapi HP kita tidak terbakar, dan HP kita tidak basah dengan berita banjir. Betul? Nah, kita itu harus jadi layar HP ini, jadi penyaksi. Biarkan semua datang dan pergi apa adanya. Ibu cantik sekali. Karena kita punya definisi tentang cantik, sehingga disebut cantik itu karena kita memberi makna pada kata cantik. Kita yang memberi makna pada kata cantik itu, sehingga disebut ibu cantik sekali. Langsung terbang. Tapi ketika ada orang lain, maaf ya, ibu ini kurang cantik. Kata kurang cantik dimaknai oleh kita dan menyatakan kita ini jelek lah, katakan. Karena diberi makna oleh kita, kata yang tadinya netral itu jadi menyakitkan kita. Jadi yang menyakitkan kita itu sebetulnya bukan kata-katanya, makna yang diberikan kita pada kata-kata itu. Betul nggak? Salah siapa? Nah, dari sini kita jadi tahu, oh ternyata sumber sakit hati saya bukan orang, tapi diri saya sendiri. Semua peristiwa di semesta ini asalnya netral, menjadi tidak netral karena diberi persepsi, diberi makna oleh kita sendiri. Coba, ibu cantik, anggap itu sebagai kata-kata netral. Ibu kurang cantik, anggap itu sebagai kata-kata, jangan diberi makna. Kan gak marah kita. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Cuman kita menghentikan persepsi kita pada kata-kata yang mereka ucapkan. Anggap saja itu sebagai bunyi yang sama, gak ada masalah. Paham ya? Oke. Nah, saya bisa bicara begini karena saya juga diterpa begitu banyak. Ya, ada yang berterima kasih, ada juga yang menghujat saya. Alhamdulillah. Dua-duanya bagus buat saya. Tapi saya tidak pernah mau mengizinkan yang menyanjung saya, yang menghina saya, tidak mau saya izinkan mengganggu kedamaian batin saya. Saya anggap itu adalah gangguan kecil yang tidak patut untuk diperhatikan. Karena kalau diperhatikan jadi kecentilan. Dan mereka merasa berhasil mengganggu kita. Makanya semua hinaan tidak ada kekuatannya kalau tidak diberi kekuatan oleh kita. Pahami kata-kata saya. Semua hinaan dan kata-kata yang disebut menghina kita itu nggak ada kekuatannya, tidak bisa menghancurkan kita kalau tidak diberi kekuatan oleh kita. Dan kapan kita memberikan kekuatan? Saat kita meresponnya dengan emosi yang negatif, dengan marah, kita sudah memberikan kekuatan pada mereka. Saya kasih tahu, orang yang suka menghina itu sebenarnya frustrasi. Cuman frustasinya disalurkan dalam bentuk emosi negatif, itu aja.
Dan kalau kita menanggapi yang begitu, rugi. Mendingan nyapu. Betul nggak? Bereskan taman. Itu meditasi kalau bagi saya. Saya kalau habis makan, saya cuci piring sendiri. Dan saya tidak mengapa beban. Karena apa? Sambil mencuci piring, saya menikmati bau sabun. Saya menikmati tangan saya bisa menyentuh piring. Saya menikmati air yang mengalir. Saya imajinasikan saya sedang membersihkan jiwa saya, emosi saya lewat cuci piring. Habis cuci piring, lega. Saya suka lap-lap di rumah, lap-lap itu, ya, lap-lap. Karena saya tidak betah kalau ada debu. Jadi ketika lap-lap, saya imajinasikan saya sedang mengelap debu-debu yang ada di pikiran saya. Dan bagi saya itu meditasi. Makanya meditasi saya itu 24 jam. Sehingga tidak merasa semua itu sebagai beban. Saya tidak bisa ya kerja di meja yang kotor, nggak bisa. Saya tidak bisa kerja di meja yang berantakan. Tidak ada inspirasi itu. Makanya saya bersihkan dulu semua, dilap dulu mejanya, nggak nyuruh orang. Ada riset yang bagus ya. Kalau lingkungan kita berantakan, ternyata lingkungan yang berantakan mempengaruhi pikiran, sehingga pikiran kita menghasilkan hormon-hormon yang tidak produktif, yang disebut dengan hormon-hormon kortisol. Tapi ketika lingkungannya itu bersih, tertata rapi, ternyata pikiran kita itu menghasilkan hormon-hormon yang produktif, sehingga ketika lingkungan bersih itu menunjang pikiran kita. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan an-nadofatu minal iman, bersih itu iman. Jadi kalau ingin melihat kepribadian seseorang, datangi rumahnya. Datangi aja rumahnya. Kalau mejanya berdebu, kursinya berdebu, tempat duduknya bau apek, lantainya berantakan, itu cerminan dari jiwa sebetulnya. Itu cerminan loh. Makanya di tempat yang kotor, yang datang juga pasti tikus, kecoa, lalat. Nggak mungkin di rumah yang kotor yang datang kupu-kupu. Enggak, kupu-kupu itu hanya datang kalau rumahmu bersih. Coba teliti omongan saya. Tikus itu kalau rumah kita bersih malu. Dan dia tahu diri. Dia tidak mungkin mendatangi rumah yang bersih, malu coba. Dan pasti dia kalau lari ke tempat yang kotor. Betul gak? Oke. Ini saya jadi nyimpang kemana-mana ya ceramahnya. Setuju ya, dalam hidup ada dualitas, ada pujian, ada hinaan. Sekali lagi, hinaan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kita. Tetapi reaksi kita terhadap hinaan yang berlebihan, itu yang menggunjang kedamaian batin kita. Jadi kalau Bapak Ibu marah ketika dihina orang, itu bukan salah yang menghina. Jangan lupa, reaksi Bapak Ibu terlalu berlebihan terhadap yang menghina itu. Kan sebenarnya yang menghancurkan itu emosi kita. Yang menghancurkan itu pikiran kita sendiri. Cuman kita menganggap orang lain yang menghancurkan Bapak Ibu. Masa hidup gitu terus? Mau mengorbankan kedamaian batin kita pada orang lain? Masih ingat ya di kajian kemarin, ada 5 yang tidak boleh kita serahkan pada orang lain. Masih ingat ya? 1, harga diri. Tapi jangan melekat pada harga diri berlebihan. Karena orang yang melekat pada harga diri secara berlebihan, itu juga bermasalah. Harga diri perlu dibela, tapi jangan melekat pada harga diri. 2, yang harus dibela apa? Kesehatan diri. Jangan korbankan kesehatan kita hanya untuk uang. Sampai kerja malam, lembur, sampai nggak tidur demi untuk uang. Nanti uang yang kamu dapat juga dipakai ke rumah sakit. Yang ketiga, jangan korbankan mimpi-mimpi kita, cita-cita besar kita. Jangan berikan pada orang lain. Jangan berubah dengan apa kata orang tentang mimpi kita itu. Fokus terus ke situ. Yang keempat, nilai-nilai diri kita, terutama nilai jiwa kita. Karena jiwa tidak pernah mengajarkan yang menyimpang dari akhlaknya Allah.
Dan yang kelima, yang terakhir, kebahagiaan kita. Jangan korbankan itu pada orang lain. Semua adalah milik kita. Harus dibela itu. Ya. Jadi hinaan itu tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kita. Tetapi reaksi kita yang berlebihan terhadap yang menghina itu yang mengguncang kedamaian batin kita. Hinaan itu bukan musuh. Bukan musuh yang harus dilawan. Tetapi hinaan itu adalah mitra untuk menguji kekuatan batin kita. Inilah sudut pandang Nabi Muhammad, sudut pandang Nabi Isa, sudut pandang Nabi Ibrahim, sudut pandang Nabi Nuh terhadap mereka-mereka yang menghambat perjalanan dakwahnya. Itu cara pandang mereka seperti itu. Saya memotret cara pandang mereka. Coba cara pandang mereka gunakan oleh kita. Keren. Jadi kata-kata hinaan akan memiliki kekuatan saat kita memberikan penilaian terhadap kata-kata itu. Ketika kita menilai terhadap kata-kata yang dilontarkan oleh orang, pasti keluarnya kan benar, salah, baik, buruk, betul? Ketika disebut benar oleh kita, kita tersanjung. Ketika disebut salah oleh kita, apalagi yang punya kemelekatan pada harga diri, pasti akan marah. Dan kita lupa, yang membuat kita marah itu kan sebenarnya reaksi emosi kita, bukan hinaan itu. Para nabi, para rasul, orang-orang yang hebat meningkatkan kualitas dirinya, melihat hinaan bukan sebagai ancaman, tapi hinaan itu sebagai sarana latihan mental. Sarana latihan mental. Bapak Ibu, mohon maaf, pernah nggak disebut bodoh oleh orang lain? Apa kita benar-benar bodoh? Kan enggak. Yang tahu kita kan kita sendiri. Betul nggak? Tetapi ketika kata bodoh itu diizinkan dan diberi kekuatan oleh kita, itu yang menghancurkan diri kita. Sehingga kata bodoh yang orang lain katakan itu dibenarkan oleh kita. Coba, saya tidak seperti yang kamu sebutkan. Saya tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu nggak tahu aja siapa saya. Orang-orang yang suka menghina kita itu sebetulnya orang yang sama sekali tidak mengenal siapa kita. Paham? Jadi buat apa menanggapi yang semacam itu? Bagi para nabi, para rasul, dan orang-orang hebat yang sudah mencapai pencerahan dalam hidupnya, malah justru mereka itu bisa mengubah hinaan itu dari sesuatu yang menjatuhkan menjadi alat yang bisa memperkuat diri. Kan beda sedikit sama kalian. Begitu dihina langsung jatuh aja. Dan kita menganggap jatuhnya kita oleh hinaan orang, padahal dijatuhkan oleh kita sendiri. Alhamdulillah, ada yang menghina saya karena saya ceramahnya bajunya seperti ini. Gak apa-apa. Dan saya tidak akan jatuh dihina oleh orang semacam itu. Kan dia tidak tahu. Dia hanya berpersepsi tentang saya. Kok saya ceramahnya nggak pakai peci? Saya yang tahu. Saya kalau pakai peci, kepala saya pusing. Dan kalau kepala saya pusing, saya nggak bisa ceramah. Kan yang tahu saya. Kalau ketutup ini, pusing saya. Karena saya nyamannya begini, terus harus apa? Harus dipaksakan demi menyenangkan orang lain? Saya menghancurkan diri saya. Saya tidak jadi diri saya jadi orang lain. Satu alasannya. Dua, supaya saya tidak ada penghalang. Supaya otak saya bisa terhubung ke alam tinggi. Namanya ihram. Kan kalian juga waktu haji, kalau sedang ihram nggak boleh ada tutup. Makanya saya nggak pakai tutup. Masalah bagi lo? Makanya kalian tuh jangan gampang komentar sama orang. Yang tahu orang itu sendiri. Kan saya belum pernah ditanya kenapa saya ceramah nggak pakai peci. Tahu-tahu dihujat aja. Ya alhamdulillah. Saya nggak akan pernah jatuh.
Dua. Ini masih banyak urusan peci lagi. Ini jadi kemana-mana nih ceramah. Kok saya pakai jas? Saya ini akademisi. Saya ini ilmuwan. Saya terbiasa di kampus kalau berbicara yang akademis itu pakai jas. Saya hanya ingin mengenalkan diri bahwa ceramah saya menggunakan pendekatan ilmiah karena saya akademisi. Terus apa masalahnya? Kan kamu nggak tahu saya. Itu ustadz dari gereja mana? Oh, saya juga tidak pernah mengatakan saya ustadz. Saya hanya seorang penyelam yang membagikan hasil selam saya. Kali aja mutiara di tangan saya berguna. Anda mau dengar? Boleh. Nggak juga, tidak ada paksaan kok. Saya tidak pernah memaksa Anda harus mendengarkan kajian saya. Di ruang publik itu kan orang punya pilihan. Betul nggak? Kalau tidak setuju, ya jangan didengarkan, gitu aja kan. Matikan aja kalau saya sedang ceramah. Sesederhana itu kan sebetulnya. Paham? Nah, kita ini sering pakeu, tidak punya pengetahuan tentang orang, tetapi membahas orang. Hati-hati ya, ini kebiasaan kalian. Bagi para nabi, para rasul, dan orang-orang yang hebat, hinaan tidak jadi alat untuk menjatuhkan dirinya, malah justru menjadi alat untuk memperkuat dirinya. Karena apa? Bagi mereka, bahkan di dalam hinaan itu bisa jadi ada kebenaran. Makanya hinaan itu perlu juga sekali-kali direnungkan. Jangan-jangan yang disebutkan orang itu benar. Kan bagus kan buat perenungan diri, betul nggak? Kamu pesek misalnya, lah kan benar, betul nggak? Tetapi tidak usah kemudian harus mengumpulkan uang supaya operasi, nggak usah. Berarti kamu sedang memberi kekuatan pada hinaan orang. Bilang aja, saya pesek-pesek juga masih bisa bernafas, kan gitu. Betul nggak? Masih bisa menghirup udara, betul nggak? Bahkan lubang saya lebih besar daripada yang mancung, kan begitu. Kan baik-baik aja, betul nggak? Jadi kadang-kadang kita juga harus merenungkan, jangan-jangan hinaan itu adalah kritikan. Karena kita juga tidak tahu niat orang menghina itu apakah untuk menjatuhkan kita atau untuk membesarkan kita. Kan kita juga tidak tahu. Tapi sudut pandang kita terhadap semua penghalang itu yang harus diubah. Dan itulah yang keren dari para nabi, para rasul. Dan itulah yang membuat mereka menjadi seperti yang kita kenal. Paham ya? Jujur, ada nggak yang mau seperti Nabi Muhammad? Oke. Seperti Nabi Nuh? Seperti Nabi Isa? Seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Musa, kan mau semua. Tapi giliran jalannya kamu nggak mau. Ingat, mereka itu menjadi seperti yang kita kenal, jalannya itu ya seperti itu. Tapi mereka punya sudut pandang yang benar terhadap semua itu. Perhatikan saya. Apa yang membuat para nabi, para rasul itu tenang-tenang saja, dihina, dihujat, direndahkan, dibilang sesat, dibilang gila? Apa rahasianya? Ini mau saya bagikan. Satu, mereka memahami hakikat dari hinaan itu. Mereka paham hakikat hinaan itu. Mereka mengerti hakikat dari hinaan itu. Jujur ya, apa yang membuat hinaan itu terasa menyakitkan? Kan sebetulnya hinaan itu terasa menyakitkan ketika kita beri makna. Yang memberi makna pada kata-kata hinaan itu kan kita sendiri. Duh, sakit hati dihina orang. Padahal sebetulnya hinaan itu netral. Ketika diberi makna oleh kita, jadi menyakitkan kita. Nabi Muhammad dilempari orang sekampung, lagi dakwah, sampai kakinya berdarah-darah dilemparin batu. Coba lihat itu doanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka semua. Mereka melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu ilmu yang aku bawa ini betapa agungnya. Nabi Muhammad itu memberikan pelajaran kepada kita. Semua orang yang menghina kita itu sebetulnya karena mereka tidak tahu. Itu aja.
Mau dikumpulkan mereka, mau diberitahu? Buat apa? Satu ya. Nah, jadi bukan hinaan yang melukai, tapi cara kita menafsirkan hinaan itu yang melukai kita. Setuju? Oke. Pandanglah hinaan netral, hanya sebagai kata-kata, dan jangan diberi tafsiran apa-apa. Karena si penghina itu akan senang jika kita marah. Si penghina itu akan senang kalau kita bereaksi negatif pada hinaan dia. Dan dia akan senang kalau melihat kita hancur. Ayo, perhatikan saya. Kalau kita hancur dengan hinaan orang, senang gak si penghina itu? Senang, karena memang tujuan dia itu. Tapi kalau kita tetap kuat diperlakukan apapun, lama-kelamaan dia kehilangan energi untuk menghina. Karena energinya kita sedot. Sakti ya. Jadi yang mengganggu kita bukan peristiwa, melainkan penilaian kita, reaksi kita terhadap peristiwa. Keterikatan harga diri, keterikatan kita pada harga diri kita secara berlebihan, apalagi merasa kita ini manusia paling terhormat, saya tokoh, saya siapa, awas. Keterikatan kita pada harga diri itu yang menyebabkan kita mudah terluka.